Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dan kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat menguatkan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk dosa semua manusia, dan ini adalah suatu keputusan yang baik karena banyak orang menolak Yesus Kristus, banyak orang tidak mengakui keilahian dan bahwa dia adalah juru selamat untuk semua manusia. Banyak orang menolak akan hal ini, namun kita mengucap syukur karena kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tema khotbah saya pada hari ini adalah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah. Kita lihat di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Saya akan membacakan ayat yang ke-11. Efesus pasal 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Melawan tipu muslihat iblis. Jadi perlengkapan senjata Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada perlengkapan senjata Allah. Mengapa ada perlengkapan senjata Allah? Jawabannya adalah karena kita saat ini sedang mengikuti perperangan. Karena kita saat ini sedang mengikuti perperangan. Dan perperangan kita bukanlah perperangan seperti orang dunia ini yang ambil parang lalu ikut berperang begitu. Yang mengambil senapan untuk menembak siapapun. Tidak. Melainkan perperangan kita adalah secara rohani. Kita berperang secara rohani, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan musuh kita ini adalah iblis. Musuh kita bukanlah orang-orang yang di sekitar kita atau saudara-saudari kita atau keluarga kita. Tidak, melainkan musuh kita adalah iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita, yang berusaha untuk membuat kita tidak mengasihi Tuhan, yang berusaha membujuk kita untuk mengikuti pikiran-pikiran dunia ini, untuk mengikuti hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Musuh kita adalah iblis yang berusaha agar kita menentang Tuhan, agar kita menolak Tuhan, agar semua orang tidak melayani Tuhan. Itu adalah musuh kita, dan target iblis sebenarnya yang paling final adalah semua orang masuk neraka. Manusia masuk neraka karena iblis tidak mau dia kesepian. Iblis tidak mau, iblis tidak mau manusia itu masuk surga dan mengikuti Tuhan dan taat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Begitu. Iblis bertentangan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8, biasa saya membacakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi lawan kita adalah iblis yang berusaha membuat kita tidak mengasihi Tuhan, yang meraih kita, yang menawarkan kenikmatan dunia ini, yang membuat kita menjadi membenci Tuhan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, artinya mencari mangsa siapa yang dapat ditelan. Siapa orang Kristen yang bisa dia bujuk untuk mengikuti prinsip dia. Siapa kita di sini yang dapat dia bujuk untuk tidak mendengarkan firman Tuhan, begitu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saat ini yang harus kita lakukan adalah kita tidak bisa tinggal diam saja. Kita tidak bisa, kalau begitu saya tidak mau, saya berdiam diri saja. Tidak. Firman Tuhan menyuruh kita untuk melawan iblis. Dan ada perlengkapan senjata Allah yang harus kita ambil, yang harus kita terima untuk kita dapat melakukan perperangan rohani ini. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata yang telah tersedia oleh Allah, yaitu oleh Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini tadi di ayat yang ke-11 di dalam Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, supaya kita dapat
mengadakan perlawanan. Bukan supaya kita pasrah saja begitu. Bukan kita sebagai orang Kristen lalu kita pasrah berdiam diri saja dan mengatakan, oh Tuhan, saya tidak bisa melakukan perperangan rohani. Saya tidak bisa mengikuti perperangan rohani. Saya orangnya memang sudah seperti ini. Saya memang orangnya sudah rentan untuk jatuh dalam dosa, untuk tidak mengikuti firman Tuhan gitu. Sifat saya memang sudah begini. Cuma yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itu kita diminta untuk melawan. Nah, untuk memperlengkapi diri kita melihat di sini apa saja perlengkapan senjata itu. Apa saja perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah yang dapat kita gunakan agar kita tetap kuat, agar kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap berdiri teguh untuk kebenaran, untuk melayani Tuhan. Apa saja? Nah, yang paling penting dari semuanya itu adalah yang pertama, yaitu kita sudah diselamatkan. Saya tidak dapat berkata bahwa kita semua yang di tempat ini adalah orang yang sudah lahir baru, adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saya tidak bisa berkata demikian, melainkan saya mau meyakinkan bahwa seseorang untuk mengikuti perperangan rohani, dia harus sudah diselamatkan, sudah mengenal jalan kebenaran, jalan keselamatan, dan menerima dengan sepenuh hati dan percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat ada orang yang sepertinya melayani Tuhan, sepertinya sebagai orang Kristen, namun ternyata belakangan dia murtad. Namun ternyata belakangan dia melepaskan kepercayaan. Di mata orang yang tidak mengenal kekristenan dengan tepat, dia adalah orang yang murtad. Tetapi di mata kita yang mengenal kekristenan dengan tepat, pengajaran yang benar, dia bukan murtad. Karena dia dari sananya memang belum lahir baru, memang belum diselamatkan. Oleh sebab itu sangat penting untuk diselamatkan. Ini adalah syarat pertama agar seseorang dapat mengikuti perperangan rohani, yaitu sudah diselamatkan, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Poin yang kedua, apa saja perlengkapan senjata itu? Yaitu poin yang kedua, firman Allah. Firman Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima Yesus Kristus yang telah di kayu salib, yang telah mati di kayu salib dan berkata, oh Tuhan, saya menerima Engkau sebagai juru selamat saya. Saya mau ikut menjadi murid-Mu. Namun kalau tidak ada firman Tuhan, maka lambat laun akan menjadi orang Kristen yang terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh sebab itu, ada firman Tuhan yang telah Allah sediakan. Ada firman-Nya yang dapat membuat orang Kristen menjadi orang yang dituntun oleh firman Tuhan dan menjadi senjata orang Kristen, yaitu Alkitab. Firman Tuhan, yaitu Alkitab, adalah senjata orang Kristen agar tetap kuat, agar tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dia bisa dewasa lewat belajar dari firman Tuhan, lewat membaca firman Tuhan, lewat merenungkan firman Tuhan. Maka akhirnya dia semakin bertumbuh, dia semakin meningkat, dia semakin mengasihi Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan, dia semakin mengerti kebenaran. Dengan belajar firman Tuhan, dia semakin dewasa secara rohani. Dia bukan lagi bayi secara rohani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dapat kita gunakan sebagai senjata kita untuk kita dapat semakin kuat melayani Tuhan dan menjadi orang Kristen yang dipersenjatai. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu perlengkapan senjata Allah yang ketiga, kerelaan memberitakan Injil. Kerelaan memberitakan Injil. Ketika kita diselamatkan dan menerima Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan, maka adalah langkah selanjutnya kalau kita memberitakan Injil. Kalau kita rela memberitakan Injil, kita melihat orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan, yang belum mengerti kebenaran. Mungkin keluarga kita, atau mungkin teman kita, atau mungkin siapapun itu
yang belum diselamatkan, yang kita tahu bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Adalah tugas kita kalau kita pergi memberitakan Injil, berusaha membujuk dia percaya Yesus, mengikut Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah tugas kita, yaitu pergi memberitakan Injil. Ini adalah senjata kita, yaitu pergi memberitakan Injil. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi perlengkapan senjata Allah, yaitu kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Berdoa adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita lupakan lalu tinggalkan. Oh, saya mau menjadi orang Kristen, tetapi saya tidak mau berdoa. Oh, saya mau menjadi pengikut Kristus, saya tidak mau berdoa. Begitu. Tidak, melainkan kita harus berdoa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dimanapun, apapun penderitaannya, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, kita selalu bersandar kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya memerlukan tuntunan-Mu. Saya memerlukan agar Engkau selalu menolong saya dalam setiap kesusahan saya, dalam setiap pergumulan saya, dalam setiap masalah hidup saya. Saya mau menyerahkan kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang dapat membuat masalah saya selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perlengkapan senjata Allah adalah sangat penting digunakan oleh orang Kristen, terutama kalau kita mau melayani Tuhan. Tetapi juga kita sebagai jemaat harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita melihat ketika Daud melawan Goliat yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang begitu menakutkan. Banyak orang Israel pada saat itu sangat ketakutan dan begitu gemetar, apalagi Goliat menantang siapapun yang mau maju, silakan maju kalau mau mati. Tetapi Daud berkata dengan berani, dia berkata, siapakah orang ini yang berani menentang barisan Allah, begitu, yang berani menghujat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pada saat mengalahkan Goliat, melawan Goliat, dia tidak menggunakan perlengkapan senjata sebagai mestinya kalau kita berperang, begitu. Kalau pergi perang dia tidak menggunakan. Bahkan ketika dia memakai perlengkapan senjata untuk berperang itu, Daud memakainya tidak bisa berjalan karena berat, begitu. Karena dia tidak bisa mengalahkan kalau dia memakai itu. Oleh sebab itu dia memilih melepaskan itu karena dia mempunyai perlengkapan senjata yang bukan secara jasmani melainkan secara rohani. Daud memiliki perlengkapan senjata rohani, yaitu iman dia kepada Allah yang hidup, yaitu kepercayaan dia kepada Allah Jehovah yang telah menyelamatkan dia, yang mau membuat hidup dia masuk surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Daud melawan Goliat dan Goliat kalah. Dan Goliat ini adalah sebagai gambaran bahwa iblis berusaha membujuk kita, membuat kita takut, membuat kita menjadi orang yang gemetar dan tidak lagi mau berperang, melainkan kita menyerah saja, tidak lagi mau mengikuti perperangan rohani. Tetapi marilah kita seperti Daud yang ikut mengalahkan Goliat pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai jemaat yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan dan meyakini bahwa kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Maka kita menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk hidup kita, agar kita sampai kepada tujuan kita, yaitu kekekalan surga dan tanpa memalukan nama Tuhan, dan kita akan mendapatkan kemuliaan tanpa ada rasa malu. Sampai di sini khotbah saya dan terima kasih. 14:33